Oke, halo semuanya. Kali ini saya sudah tebarin kartu Belanda saya. Sengaja saya belum pilih ya. Untuk kamu Sio Macan di bulan Desember, akhir tahun 2020, kita lihat sama-sama nasihat apa yang ingin disampaikan alam semesta ke kamu. Kalau seandainya cocok, berarti ini energi kamu yang ketarik. Kalau enggak, berarti bukan. Ini general, energi orang banyak. Jadi sudah dipastikan tidak akan semuanya bisa cocok. Sio boleh sama, tapi belum tentu energi kamu yang ketarik. Jika kamu mau benar-benar energi kamu yang saya tarik, aura kamu yang saya lihat, silahkan personal reading dengan saya. Kontak WA saya yang baru 0877 8055 1041. Nanti ada Monica, keponakan saya, yang akan membalas pesan kalian. Saya tekankan di sini, saya akan memberi jadwal setelah kalian mengirim bukti transfer ke rekening saya. Kita mulai sama-sama ya. Kita ambil kartu untuk kamu. Kartu menara. Saya merasakan energi dari kartu menara ini mewakili diri kamu. Lihat di sini, merasa terasing, merasa kesepian, merasa lonely, dan kamu merasa serba salah gitu ya. Segala sesuatu sepertinya kamu simpan rapat-rapat di sini. Kamu menyimpan sesuatu. Kamu menyimpan ibaratnya rahasia dalam hati, dan kamu gak ingin orang lain tahu. Apalagi itu kelemahan kamu. Jadi seandainya kamu suasana hatinya lagi kesepian, lagi sedih, kamu tahan gitu ya. Kamu gak ingin orang tahu. Kamu gak ingin berbagi dengan siapapun gitu ya. Oke? Kartu menara. Tapi bisa juga kartu menara ini keinginan kamu untuk berharap gitu ya, di akhir tahun ini ya, kamu berharap kebuka gitu ya, jalan untuk kamu meningkatkan standar kehidupan kamu. Ada target yang saya lihat di sini. Ada target yang ingin kamu capai. Di akhir tahun ini kamu punya planning. Nah, ini yang tepatnya ya. Oke? Tapi ingat, ketika kita mau mencapai puncak menara ini, tidak ada yang instan, gak ada yang bin salabin langsung naik ke atas, tidak ada. Ya? Ada tangga yang harus kamu naiki. Oke? Ada proses yang harus kamu lewati. Intinya kamu harus capek, kerja keras gitu. Gak bisa kamu mengharap kaya, misalnya dapat suami kaya, suami konglomerat, suami tajir gitu ya. Saya bisa nebeng gitu ya. Saya melihat ya, walaupun mungkin kamu bisa mendapatkan orang ibaratnya kaya gitu, tapi saya melihat malah kalau kamu mau jadi orang kaya, ini dari diri kamu sendiri gitu ya. Kamu gak bisa berharap dari orang seperti itu. Andai kamu ketemu dengan orang kaya, bisa jadi orang kayanya itu gak terlalu royal sama kamu, tidak terlalu memberikan semuanya untuk kamu. Ada batasannya. Oke? Tulang kerja, kalau saya lihat di sini, kamu memang harus bekerja. Ya? Jangan berharap dari orang. Kita lihat kartu berikutnya. Di sini kartu anak kecil, ya. Oke, ini nasihat untuk kamu ya. Kamu orang yang punya ego yang tinggi gitu ya, keras kepala, dan kamu tidak pernah mau tahu gitu ya. Ketika kamu ego ya, kamu bisa tega sama orang gitu ya. Lihat di sini. Sifat kamu juga masih kekanak-kanakan. Hati-hati dalam bersikap ya. Karena gak lucu kalau di badan orang dewasa ada sifat seperti anak kecil. Konyol gitu ya, seenak edewe gitu ya. Mau ngomong apa nyeplos aja, gak mikir orang tersinggung. Ya, gak lucu. Tapi kalau anak kecil melakukan hal itu, memang terkesannya menyenangkan, malah orang gak akan tersinggung. Tapi ketika di badan orang dewasa,
ada karakter seperti anak kecil, kamu akan mendapatkan masalah. Ya. Jadi hati-hati. Dan saya lihat di sini bisa jadi karena kartu anak kecil ini juga mengawali ya. Ini kartu tanda permulaannya. Bisa jadi kamu menjalin ya, ada peluang untuk menjalin hubungan baru dengan seseorang. Ya. Yang selama ini mungkin kamu nggak gitu ngeh gitu ya, nggak gitu membuka hati kamu untuk orang ini, ya. Tapi kamu mencoba sekarang, ya. Coba kita lihat kartu berikutnya. Saya melihat kamu pernah menolak orang ini ya. Ini lihat, ada orang hadir sekarang ini di dalam hidup kamu ya. Orang ini seperti rubah, orang ini manis mulutnya, manipulasi, dia punya tujuan tertentu ke kamu ya. Jadi kalau dia mendekati kamu, kamu jangan GR ya, berarti dia ada tujuan tertentu. Kamu bisa mendapatkan sesuatu dari dia, tapi pasti ada timbal balik, gak ada yang gratisan. Oke? Dia bisa memberikan apapun sama kamu, tapi pasti dia mau timbal balik. Kartu rubah ini orang yang licik, orang yang pinter ya. Kalau positifnya pinter, gesit, lihai ya, pandai mencari peluang. Tapi kalau negatifnya manipulasi, orang yang gak jujur, orang yang melakukan sesuatu, kalau dia melakukan hal yang misalnya mengorbankan uang, waktu ya untuk kamu, pasti ada timbal baliknya. Dia gak akan melakukan sesuatu dengan gratis gitu ya, dengan sia-sia, ada hitungannya. Dan orang ini bisa meyakinkan kamu, hati-hati loh, kamu diawasi dan kamu diincar. Bisa jadi kamu diincar dari dulu ya. Ini kamu membentengi dulu, ibaratnya membentengi diri dulunya. Kamu gak membuka diri sama orang ini, tapi sekarang kamu punya hubungan sama dia. Kamu mencoba untuk punya hubungan sama dia ini ya. Hati-hati ya, yang iseng-iseng, kata orang iseng-iseng berhadiah gitu ya. Emang kamu gak punya hati tapi kamu ladeni ya, kamu harus siap menerima konsekuennya gitu. Komitmen ya, orang ini bisa jadi menuntut komitmen sama kamu ya. Hubungan baru, dan ini ada komitmen, ada bisa jadi ada komitmen, ada perjanjian ya, kalian menjalani hubungan ini ya. Coba. Oke. Wow, bisa jadi kamu, maaf ya kalau kamu single atau single parent ya, kamu berpeluang untuk menjadi istri simpanan ya, atau orang kedua dalam rumah tangga orang ini ya. Ini kartu rumah, ini segala sesuatu yang baik ada dalam rumah ya. Kamu dapat perlindungan, dapat materi, dapat perhatian ya. Intinya terpenuhin sih ya. Ini bisa serius nih. Oke, kamu bisa dijadiin istri kedua, ada ikatan ya. Orang ini memang mau mengikat kamu. Oke? Awal mungkin kamu gak suka sama dia, tapi akhirnya kamu membuka diri ya. Ini kalau kamu single atau single parent ya. Tapi kalau yang berumah tangga, hati-hati ya kamu ya, jangan sampai memanipulasi hubungan rumah tangga kamu ya. Kalau mungkin sekarang gak ketahuan gitu ya, kamu merasa aman-aman aja ya. Sekarang tupai kalau melompat itu pasti ada kalanya jatuh ya. Bisa jadi ya, kamu yang single parent atau single ya, kamu berhubungan sama orang yang sudah menikah, itu aja ya. Jelas lah kalau istri simpanan berarti orang itu sudah berkeluarga. Oke? Kamu merasa ini orang, kalau kamu terima cintanya, menjanjikan kamu dipenuhi apa yang kamu mau, itu aja. Dan ini lihat, ini karakter rubah, ini bisa juga karakter kamu dan orang itu ya. Karena kalau aku lihat ya, nggak tahu nih, intuisi saya mengatakan karakter rubah ini mewakili diri kamu sama orang itu. Kalian sama-sama manipulasi, kalian sama-sama drama, kalian sama-sama punya tujuan tertentu ketika kalian punya hubungan ini ya. Yang satu mungkin mengharapkan materi, yang satu mengharapkan kebahagiaan batin gitu ya, seks gitu. Nah ini, itu aja ya. Dan dalam rumah tangga, siapa yang berbohong itu akan ketahuan juga gitu ya. Ya, jangan merasa bangga membohongi pasangan Anda gitu ya. Oke. Dan untuk bekerja ya, saya melihat ya,
kamu sebenarnya pantas untuk mendapatkan kedudukan yang lebih baik lagi gitu ya. Ya, di tempat yang baru juga ya, sepertinya ada penawaran baru untuk kamu bekerja. Oke, dan kamu ya, dengan kelihayan kamu, dengan kegesitan kamu ya, bisa jadi kamu mendapatkan kontrak kerja baru dan posisi yang aman, dan di sini kamu bisa mendapatkan penghasilan yang sangat-sangat baik ya. Di akhir tahun ini kebuka untuk kamu ya, peluang bekerja ya. Walaupun energi yang di sini ya negatif ya, manipulasi segala sesuatu. Kalau diawali dengan ketidakjujuran, saya nggak yakin abadi ya yang kamu dapatkan ini ya. Ini kartu rubah, trik kamu ya. Kamu bisa mendapatkan apa yang kamu mau loh ya. Di akhir tahun ini kebuka jalan kamu untuk mendapatkan karir yang bagus, pekerjaan yang bagus ya. Tapi nggak tahu ya kenapa kartu rubah ini. Manipulasi dalam arti kata, ini pekerjaan yang mungkin sedikit beresiko mungkin ya, gitu. Entah dalam hal usaha apa ya, cocokkan aja ya, pekerjaan yang beresiko. Intinya seperti itu ya. Tapi saya tekankan sekali lagi, ini tidak terjadi ke semua sio macan ya, hanya ke sebagian aja. Bahkan bisa jadi kamu hanya cocok di asmaranya aja ya, atau di pekerjaannya aja. Jadi dipahami general ya, bukan personal reading. Kalau mau personal reading silahkan ya, hubungi WA, itu aja sih. Dan saya nggak mau bertele-tele, lebih baik saya mengatakan bahwa konsultasi dengan Jeng Ponda mulai Desember ini ya, tolong ya dipahami gitu ya. Kadang-kadang saya juga ibarat kata sedikit harus mengatakan hal yang ibaratnya apa adanya aja gitu ya. Saya sudah ibaratnya gimana ya, mau ngomongnya, cara menyampaikannya itu harus jangan sampai disalahartikan gitu ya. Semua peraturan yang saya bikin ya mulai Desember ini ya, tolong mau klien lama, mau klien baru gitu ya, dipatuhi gitu ya. Jadi biaya konsultasi sama saya 2 juta. Tidak bisa pakai biaya lama ya, 1,5 juta lagi. Oke. Kalau dulu saya masih meladeni 1 pertanyaan atau berapa pertanyaan, sekarang enggak ya, semuanya sama. Oke. Mohon dimaklumin ya, mohon dipahami untuk klien-klien baru atau klien lama saya gitu ya. Kadang-kadang juga nggak enak sih gitu ya, cuma sesekali saya harus mengatakan hal yang saya mau gitu, istilahnya begitu. Jadi ada aturan yang memang harus dipatuhin gitu ya, gitu ya. Jadi mohon maaf kalau saya nggak bisa merespon yang mau bertanya gitu ya, 1 pertanyaan misalnya dia, atau 2 pertanyaan gitu ya. Kadang-kadang ada yang seperti nego gitu ya, nggak enak gitu rasanya. Saya merasa kurang dihargai gitu ya kan. Kalau dulu mungkin ya 1 pertanyaan 500.000 ya, atau apalah gitu ya. Rasanya enggak, saya nggak mau seperti itu. Bukan saya tidak menghargai ya, tapi saya merasa malah kok saya nggak dihargain gitu ya, gitu. Energi saya nggak dihargain gitu ya. Intinya begini, mulai tahun baru ya, saya tidak akan merespon itu lagi ya. Mungkin kalau sampai Desember ini saya masih maklumin ya, karena aduh nggak enak juga gitu kan, seperti itu gitu ya. Ada yang tidak mengikuti aturan, kadang seperti itu, nggak enak nolak gitu ya istilahnya ya. Tapi mohon dimengerti, di tahun baru ini saya tidak akan merespon lagi gitu ya. Jadi kalau untuk pekerjaan ini oke banget, tapi ada resiko, ini pekerjaan yang beresiko. Hati-hati, mungkin ada orang yang tidak suka, hati-hati mungkin ada orang yang mengincar ya kelemahan kamu. Oke? Itu saja ya. Selamat tahun baru ya, Happy New Year untuk kalian semua. Semoga kita diberi
kesehatan, ya, kemudahan. Selalu positif ya, selalu melakukan hal baik sekecil apapun supaya karma baik kita bertambah, dan hindari perbuatan yang tidak baik sekecil apapun supaya kita tidak berputar terus di roda yang roda karma yang membuat kita hidupnya begitu-gitu aja kayak gasing gitu ya. Oke? Sedikit berbeda cara saya membaca kartu, mohon dimaklumi ya, inilah saya. Inilah Jeng Ponda, saya tidak mau meniru orang lain. Kartu hanya pendamping, yang utama saya tetap memakai intuisi saya. Oke? Terima kasih banyak, salam damai dari saya. Namaste, Namo Buddhaya. Bye, thank you.